dan kalimat yang menarik. Ini ya tampilan fullnya, bisa dilihat. Functional requirement itu sendiri merupakan penjelasan admin buka form dan Ulangan pertama masuk akan dialihkan ke homepage. di sini saya akan menjelaskan proses bisnis. Yang pertama, ada proses pendaftaran, yaitu pelanggan akan masuk ke homepage web. Pelanggan bisa melihat informasi tentang kami dan jasa kami yang kami sediakan. Tetapi, jika ia sudah menjadi member, pelanggan akan melakukan login. Dan jika dia belum menjadi member, maka pelanggan diwajibkan untuk melakukan sign up sehingga dapat menggunakan jasa laundry. Lalu pelanggan masuk ke halaman pemesanan. Yang kedua, proses pemesanan. Pelanggan dapat memilih paket laundry yang diinginkan. Setelah pelanggan memilih paket laundry yang diinginkan, lalu pelanggan masuk ke proses pembayaran. Di sini, di proses pembayaran, pelanggan bisa memilih media pembayarannya. Lalu pelanggan mengecek apakah data yang ditampilkan benar atau tidak. Dan pelanggan membayarnya dan struknya disimpan. Setelah pelanggan membayar pesanan, pelanggan akan masuk ke data website. Nah, di sini pelanggan dialihkan untuk yang keempat, yaitu proses penjemputan barang. Di sini admin melihat data yang lalu mencetak struk bukti pemesanan dan memberikan kepada karyawan untuk diatur. Nah, karyawan membuat 2 copy struk, yang satu disimpan dan kemudian memberikan satu itu kepada kurir. Dan kurir ini untuk menjemput barang, kurir pun mengantarkan barang dan struk pemesanan kembali ke tempat laundry. Lalu karyawan memproses barang sesuai yang diinginkan pelanggan. Yang kelima yaitu pengantaran barang. Nah, setelah beberapa hari barang sudah selesai di laundry, karyawan memberikan barangnya dan satu struk bukti pemesanan ke kurir untuk diantarkan ke alamat pelanggan. Lalu pelanggan menerima barangnya. Seperti itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Nama activity diagram ini yaitu sistem web laundry dengan timeline terdiri dari pelanggan, sistem, admin, karyawan, dan kurir. Dan langkah pertama dimulai dengan pelanggan masuk ke halaman homepage web, lalu melihat informasi yang telah disediakan, dan kemudian digunakan decision untuk menentukan pilihan. Pilihannya yaitu apakah sudah menjadi member, jika ya maka melakukan login, jika tidak melakukan sign up. Lalu digunakan fork node untuk membagi menjadi perangkat aktivitas secara bersamaan. Setelah itu, memilih paket laundry, kemudian masuk ke halaman pembayaran, dan sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Lalu pelanggan memilih metode pembayaran, dan digunakan kembali decision dengan pilihan apakah data sudah benar. Jika data masih salah, maka proses akan mengulang ke memilih paket laundry. Jika data sudah benar, maka digunakan kembali fork node dengan aktivitas yang pertama menyimpan struk dan aktivitas kedua membayar. Dan di sini setelah menyimpan struk, kenapa memakai flow final? Karena flow final itu untuk menghentikan aliran objek tertentu. Dan di sini tuh menyimpan struk itu tidak ada langkah lagi, maka prosesnya tuh berhenti sampai sini. Dan digunakan flow final. Dan aktivitas kedua itu membayar. Setelah membayar, pesanan akan masuk ke database website. Lalu, admin mencetak struk pemesanan dan memberikan struk pemesanan kepada karyawan. Karyawan menerima struk pemesanan, kemudian membuat 2 copy struk. Di sini juga digunakan kembali fork node yang aktivitas pertama menyimpan struk ke 1
Aktivitas kedua memberikan struk kedua kepada kurir. Dan di menyimpan struk ke-1 itu digunakan kembali flow final karena langkahnya terhenti sampai sini. Dan setelah memberikan struk kedua kepada kurir, kurir menerima struk, kemudian kurir menjemput barang. Ini menggunakan flow lagi dengan mengantar barang dan juga mengantar struk pemesanan kepada karyawan. Dan di sini memakai join node karena untuk menyatukan kembali serangkaian aktivitas secara bersamaan. Dan karyawan menerima barang dan struk pemesanan. Lalu karyawan memproses barang dan decision kembali dengan tulisan pesanan sudah selesai. Jika pesanan belum selesai, maka akan mengulang kembali ke memproses barang. Dan jika pesanan sudah selesai, maka memberikan barang dan memberikan struk pemesanan kepada kurir. Dan kurir menerima barang dan struk. Kemudian kurir mengantar barang dan mengantar struk kepada pelanggan. Dan pelanggan menerima barang dan struk pemesanan. Setelah itu proses telah selesai. Saya Erni Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai functional requirement. Nah, functional requirement itu sendiri merupakan penjelasan mengenai layanan yang disediakan oleh sistem. Nah, kita bagi menjadi dua, dari sisi admin dan sisi pelanggan. Nah, admin itu bisa melakukan apa saja sih di laundry online ini? Nah, pelanggan juga bisa melakukan apa saja sih? Nah, yang pertama ada admin. Admin itu bisa melakukan login, mengelola data informasi web laundry, mengelola data pelanggan, pesanan, pembayaran, penjemputan, maupun pengantaran barang. Sedangkan untuk pelanggan itu bisa melakukan login, bisa melihat informasi web laundry, mengelola data pelanggan, data pesanan, serta data pembayaran. Oke, saya Muhammad Zulfan Hakami. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Teman saya sebelumnya menjelaskan tentang functional requirement, dan sekarang saya akan menjelaskan use case diagram. Nah, pada use case diagram ini, isinya harus sama seperti functional requirement. Nih, isi dari use case ini harus sama. Nah, dan pada use case kami terdapat beberapa elemen. Contohnya ada elemen aktor. Aktornya itu ada dua ya, yaitu admin dan juga pelanggan. Lalu ada garis-garis ini ya. Garis-garis ini namanya association relationship, yang gunanya adalah menghubungkan antara aktor dan juga use case. Lalu ada use case itu sendiri nih ya, yang bulat-bulat ini use case. Use case. Dan juga ada ini include relationship. Include ini artinya adalah simpelnya didahulukan gitu atau dikerjakan terlebih dahulu. Jadi apabila admin ingin mengelola data pesanan, maka admin harus melakukan login terlebih dahulu. Begitu juga dengan pelanggan. Jika pelanggan ingin mengelola data pembayaran, maka pelanggan harus melakukan login ya. Ini yaitu include ya. Yang include ini dilakukan terlebih dahulu. Nah, lalu ada juga boundary. Ya, boundary melihat informasi laundry. Requirement-nya, pelanggan dapat melihat informasi jasa yang ditawarkan. Preconditions, pelanggan mengetahui alamat webnya. Post conditions, atau jika goals terpenuhi, pelanggan dapat melihat jasa dan paket laundry yang disediakan. Primary actors-nya adalah pelanggan, dan main flow adalah pelanggan mengetahui alamat web dan mengunjunginya. Lalu sistem akan menampilkan bagian halaman informasi. Di sini nggak ada alternate path ya, hanya ada main flow. Sekian dulu dari saya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mockup laundry home. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana mockup laundry tersebut. Mockup laundry home-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 dasar warnanya dan beberapa gradasi saya gunakan. Dan membuat tampilan seperti minimalis dan lebih banyak radius di setiap sisi, menjadikan web ini menjadi lebih ringan dan lebih modern. Menggunakan banyak gradasi untuk tampilan lebih cantik dan tidak monoton.
Nah, di sini tampilan ini akan dijadikan halaman utama dan memberikan kesan pertama dan terbaik. Di sini banyak sekali menawarkan jasa dari laundry dan tombol untuk masuk ke halaman transaksi dan login. Nah, tampilan web akan seperti gambar di samping atau di bawah. Nah, ini tampilan atasnya. Kalau saat kalian buka, nah akan seperti ini nih. Pertama di sini ada halaman awal yang disuguhi oleh jasa laundry, menampilkan navbar atau nav dan beberapa ikon untuk mengawali desain tersebut. Nah, di sini ada nav, ada logonya dan ada beberapa informasi soal laundry tersebut. Kedua di sini ada bagian sales web, bagaimana kami di sini akan menarik perhatian konsumen dengan berbagai foto yang menarik dan kata-kata yang menarik pula, disertai warna-warna yang unik. Kedua ada bagian sales web, bagaimana kami di sini menarik perhatian konsumen dengan berbagai foto yang menarik dan kata-kata yang menarik pula. Ketiga, terdapat package yang Dini menampilkan variasi dari pilihan-pilihan macam paket nantinya di sini. Nih seperti ini. Ini nanti di sini ada paket dan ada paket. Lalu keempat, terdapat kolom feedback untuk para anggota yang sudah mendaftar ataupun belum untuk memberi saran dan masukan kepada pemilik bisnis maupun kami para pengembang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram home. Pertama ada open form, masuk ke form home, show form, display home, masuk ke dalam form home balik. Terus di sini ada loop, choose feedback. Ada input name, masuk ke form home, get name, masuk ke home controller, dan set name untuk masuk home. Lalu ada input text, input email, get email, set email. Lalu ada get text, set text. Lalu ada exit. Ada si hubungi, si tentang, si outlet, si lokasi, si package. Ke bagian mockup. Nah, di sini ada mockup untuk login dan sign up. Nah, sebelum kita melakukan login dan sign up, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini merupakan halaman login. Nah, kita cari tahu bedanya login dan sign up. Di sini itu, login itu dipergunakan untuk customer atau pelanggan yang sebelumnya sudah memiliki akun di laundry online ini. Nah, maka mereka harus login dulu ke akun mereka, maka mereka bisa melakukan transaksi pemesanan. Sedangkan untuk sign up itu dipergunakan untuk customer atau pelanggan yang baru bergabung atau belum memiliki akun. Nah, mereka harus mengisi data diri mereka, lalu mereka akan daftar ke akun untuk melakukan transaksi pemesanan. Nah, kita bahas dulu mengenai login. Saat kita mengklik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, pada halaman login ini, maka kita mengharuskan untuk mengisi username dan password. Setelah mengisi username dan password, kita klik login. Maka akan terhubung ke akun kita dan kita bisa melakukan transaksi pemesanan. Apabila customer atau pelanggan yang belum memiliki akun, diharuskan untuk meng-create atau meng-sign up untuk mendaftarkan akun. Nah, ini bentuk sequence diagram loginnya. Nah, yang pertama itu pelanggan, open form, lalu show form, yang tadi ada tampilan halaman login, lalu display login page, masuk ke halaman login, lalu kita diminta untuk menginput username. Setelah menginput username, maka kita mendapatkan username, lalu set username. Ini juga berlaku untuk yang password, lalu login. Seperti itu sequence loginnya. Selanjutnya kita ke bagian sign up.
Nah, setelah tadi di halaman login itu kita mengklik tombol sign up, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama kita mengharuskan mengisi username, email kita, password, dan phone number. Setelah itu kita klik create. Nah, setelah klik create, otomatis akun kita sudah jadi dan kita bisa melakukan transaksi pemesanan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di sequence diagram untuk proses loginnya. Nah, yang pertama pelanggan, open form, show form, lalu display sign up page terhubung ke halaman sign up, lalu diminta untuk input username, lalu mendapatkan username, dan set username itu juga berlaku untuk email, password, dan phone number. Setelah itu klik create. Selanjutnya kita ke mockup lokasi. Mockup lokasi ini merupakan daftar-daftar lokasi outlet laundry online. Nah, ada dua outletnya itu. Yang pertama, ada outlet pusat dan ada outlet cabang. Nah, di sini itu outlet pusatnya itu ada detail alamatnya di Jakarta. Sedangkan outlet cabang itu ada di berbagai kota, diantaranya ada Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Nah, di bawahnya juga terdapat alamat atau detail alamatnya. Jika kita ingin kembali ke menu home, maka kita tinggal klik kembali atau back. Nah, untuk lebih jelasnya ada di sequence diagram ini, sequence diagram lokasi. Nah, pelanggan. Yang pertama pelanggan open form, show form, lalu masuk ke halaman lokasi. Nah, kita diminta untuk choose jenis outlet. Nah, choose jenis outlet itu yang tadi ada dua. Ada outlet pusat dan outlet cabang. Kita diminta untuk memilih. Sama memilih, maka kita akan mendapatkan jenis outlet itu. Setelah itu, kita pilih lokasinya. Lokasinya tadi ada di Bogor, ada di Bekasi, dan lain sebagainya. Setelah kita memilih, maka kita akan mendapatkan lokasi itu. Setelah kita mendapatkan lokasi itu, maka kita akan melihat detail alamatnya di mana. Lalu untuk kembali, kita tinggal klik kembali atau back. Nah, lokasi ini juga disesuaikan. Nih, menu lokasi ini untuk menampilkan lokasi-lokasi outlet laundry. Di tampilan ini tertulis alamat laundry, pusat maupun outlet cabang di berbagai kota. Jadi ini tuh untuk mempermudah customer mengetahui alamat lokasi laundry mana sih yang dekat sama alamat mereka. Dan itu juga bisa mempermudah mereka juga. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Zulfan Hatami. Jika sebelumnya saya menjelaskan tentang use case, maka sekarang saya ingin menjelaskan tentang halaman pemesanan dan juga sequence diagramnya. Yang pertama halaman pemesanan. Ini ya tampilan fullnya, bisa dilihat. Tampilan full dari halaman pemesanan untuk web kami, web laundry. Nah, kita lanjut ke yang lebih detail. Di sebelah kiri layar, ada ini, pilihan paket yang tersedia. Ini nantinya akan terload sendiri ya ketika kita masuk ke web. Ke bagian halaman ini, maka paket-paket ini akan muncul otomatis. Oke. Ya, inilah isinya ya. Ada nama paket. Ini sudah dikategorikan ya untuk laundry kiloan, untuk boneka, dan juga bisa nantinya bisa jaket, bisa juga handuk, spray. Ada kategori kiloan. Ada yang cuci setrika, ada yang cuci saja, ada yang cuma setrika. Lalu ada yang cuci dan setrika express gitu. Pelanggan bisa memilih lebih dari satu sekaligus. Lalu ada ini tombol pesan ya. Nah, jika kalian memencet tombol pesan, layar akan menjadi seperti ini. Terfokus ke satu paket saja. Nah, di sini bisa memencet plus untuk nambah jumlah. Lalu juga bisa memencet minus ini untuk mengurangi jumlah. Lalu bisa klik enter dan juga atau klik angka ini supaya masuk ke keranjang atau ke sini ke pesananku. Ini sama aja kayak keranjang ya kalau di toko online lain. Nah, di sini ada ya sesuai namanya, isinya adalah menampilkan pesanan Anda. Pesanan yang dibuat oleh customer. Ada pesanan, dan juga bisa membatalkan. Ya, ada membatalkan. Kalau dibatal nanti akan langsung hilang otomatis. Nah, di sini juga masih bisa mengganti jumlah ya. Tinggal klik, lalu pencet saja angka yang diinginkan. Jika bukan 10 maka bisa diklik, lalu hapus 10-nya, lalu masukkan 5. Seperti itu ya. Lalu ada total di sini ya. Dan juga ada tombol checkout untuk masuk ke halaman selanjutnya atau halaman transaksi. Juga ada tombol home jika tidak ingin memesan dan balik ke halaman home. Oke. Itu dia mockup halaman pemesanan dan sekarang kita pindah ke sequence diagram ya. Yes. Kita pindah ke sequence diagram.
Nah, ini adalah sequence diagram ya. Aktornya pelanggan tentu saja. Pertama, pelanggan membuka form. Lalu, form pemesanan ini akan menunjukkan show form, dan seperti yang saya bilang tadi, display list paket. Paketnya itu akan muncul otomatis tersendiri ya. Jadi ini, display list paket. Lalu ada loop. Apa itu loop? Ini adalah proses pemesanannya. Lihat, ini klik pesan, lalu get detail paket, set detail paket, dan juga input jumlah. Nah, jadi pertama pelanggan mengklik pesan ya, seperti tadi, lalu menentukan jumlah. Intinya itu, dan ini adalah loop. Kenapa loop? Karena bisa lebih dari satu, berulang-ulang. Nah, selain tombol klik pesan, ada juga tombol batal, dan juga tombol checkout di halaman pemesanan. Sekian dari saya. Transaksi ini terdapat total berat produk, total harga, ID pesanan, nama pelanggan. Nah, di sini kita dapat memilih metode pembayarannya. Ada transfer melalui bank, Indomaret, atau Alfa Group. Setelah kita memilih metode pembayarannya, lalu kita klik lanjut konfirmasi informasi, dan akan muncul halaman nomor transaksinya. Di sini kita misalkan membayar melalui Indomaret. Nah, di sini udah ada kodenya di sini. Tinggal ke kasir dan bilang akan pembayaran payment. Nah, lalu kasih nomor transaksinya kepada kasirnya, dan melalui Alfa Group juga begitu. Tapi beda dengan pembayaran melalui transfer bank. Nah, di sini ada cara-caranya, bisa dilihat. Setelah selesai, ya klik cancel. Oke. Transaksi ini adalah admin, pelanggan, dan kasir. Nah, admin buka form, dan form transaksi show form, lalu admin memasukkan total berat produk, total berat produk, lalu pelanggan masukkan harga, ID pesanan, nama pelanggan. Jika ini semua sesuai, maka akan tampil pesanan dia. Nah, jika ada yang kurang, lalu akan tampil pesanan tidak ditemukan. Setelah memasukkan harga, ID pesanan, dan nama pelanggan, lalu memilih metode pembayaran. Nah, setelah memilih metode pembayaran, konfirmasi informasi, lalu akan mendapatkan nomor transaksi. Setelah mendapatkan nomor transaksi, akan lalu klik cancel. Terima kasih. Dan penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mockup tentang kami atau about use. Dan di mockup ini terdiri dari logo yang telah kami buat sendiri, dan juga informasi tentang tujuan kita dalam membuat project ini, yang terdiri dari alasan mengapa kita membuat aplikasi laundry, terus keunggulan dari bisnis yang kita buat. Selanjutnya ada mockup, contact us, atau hubungi kami. Sama seperti yang tadi, di sini terdiri dari logo dan kalimat yang menarik dengan tujuan supaya konsumen itu tertarik terhadap web kami dan melakukan pemesanan laundry di web kami. Dan di sini juga kami sediakan sosial media yang telah kami buat, yang terdiri dari WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Dengan tujuannya itu untuk memudahkan konsumen dalam menghubungi kami. Dan penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram about us dan juga sequence diagram contact us. Supaya tidak bingung, di sini saya sudah pisahkan. Di sini sequence diagramnya itu aktornya terdiri dari pelanggan, boundary class-nya itu from about, control class-nya about controller, dan entity-nya itu about. Yang pertama buka from, lalu show from atau tampil from, kemudian melihat informasi, dan kembali. Selanjutnya
sequence diagram contact use. Aktornya itu admin, body request-nya itu from contact, control request-nya itu contact controller, dan entity request-nya itu contact. Yang pertama open from, kemudian show from, lalu choose contact page. Pilih contact page ini, kemudian display contact page. Nanti akan muncul halaman kontaknya. Dan kemudian choose contact. Ini tuh pilih kontak sesuai yang kalian inginkan. Lalu get contact dan get contact kembali. Itu si kalimat, melihat kalimat dan kembali. Selanjutnya kita ke mockup lokasi. Mockup lokasi ini merupakan daftar-daftar lokasi outlet laundry online. Nah, ada dua outletnya itu. Yang pertama, ada outlet pusat dan ada outlet cabang. Nah, di sini itu outlet pusatnya itu ada detail alamatnya di Jakarta. Sedangkan outlet cabang itu ada di berbagai kota, diantaranya ada Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Nah, di bawahnya juga terdapat alamat atau detail alamatnya. Jika kita ingin kembali ke menu home, maka kita tinggal klik kembali atau back. Nah, untuk lebih jelasnya ada di sequence diagram ini, sequence diagram lokasi. Nah, pelanggan. Yang pertama pelanggan open form, show form, lalu masuk ke halaman lokasi. Nah, kita diminta untuk choose jenis outlet. Nah, choose jenis outlet itu yang tadi ada dua, ada outlet pusat dan outlet cabang. Kita diminta untuk memilih. Sama memilih, maka kita akan mendapatkan jenis outlet itu. Setelah itu, kita pilih lokasinya. Lokasinya tadi ada di Bogor, ada di Bekasi, dan lain sebagainya. Setelah kita memilih, maka kita akan mendapatkan lokasi itu. Setelah kita mendapatkan lokasi itu, maka kita akan melihat detail alamatnya di mana. Lalu untuk kembali, kita tinggal klik kembali atau back. Nah, lokasi ini juga disesuaikan. Nih, menu lokasi ini untuk menampilkan lokasi-lokasi outlet laundry. Di tampilan ini tertulis alamat laundry, pusat maupun outlet cabang di berbagai kota. Jadi ini tuh untuk mempermudah customer mengetahui alamat lokasi laundry mana sih yang dekat sama alamat mereka. Dan itu juga bisa mempermudah mereka juga. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Dan penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan kelas diagram. Nah, di sini banyak one to many. Contohnya dari pemesanan ke lokasi, atau lokasi ke pemesanan. Di sini ada jumlah, list pemesanan, nama, paket, dan total. Di sini ada contohnya integer, char, lokasi, detail alamat, varchar, terus kembali. Ada transaksi juga, alamat, ada tipe datanya juga, varchar, integer, char, seperti nomor telepon integer. Contohnya di pemesanan bisa menyesuaikan ke lokasi atau pemesanan melanjutkan ke transaksi. Sekian, terima kasih.